Itu sama lah kayak gitu lah. TRD kan Toyota rakitan Daihatsu. TDR kali TDR, atau dalam racing. 3.000. Mas, kenapa Mas kok nabrakin motor ke mobil saya? Nggak Pak, ini lihat kaki saya. Jadi gue ngobrol sama orang, kaki gue masih dilindas Ya aja. Allah, sedih banget anjir. Oke, balik lagi di Remaja Jompo Podcast episode 4 yang beneran kali ini. Bersama gue, Tommy akan menjadi host di episode ini lagi. Dan teman-teman gue, Saya Okto. Saya Al Eldul, anak Ahmad Dhani. Saya Nino. ya. Dan kita adalah Al Eldul. Partai Remaja Jompo. Part-time. Wah, partai. Lu benernya part-time. Part-time, emang pada part-time sih. 24. Kan full time-nya masih di channel masing-masing. Oh iya. Oh iya benar. Iya kan? Ya. Ini part-time yang menuju full time. Ya. Ya benar. Ketika AdSense udah nyala ya. Ayo mohon dibantulah subscribe-nya lah guys. Harus dibantu ya. Maksudnya udah 3 konten stuck di 34 aja. Biar editor. Enggak, orang-orang zaman sekarang tuh emang pada sukanya nonton yang pendek-pendek ya, makanya reels berarti kita. nggak apa-apa sama kalau TikTok gitu kita, follow gitu. aja follow. Yang penting tuh YouTube kita di-subscribe aja. Biar kelihatan orang nggak kecil-kecil banget lah. Kita short tuh jarang upload tau. Soalnya short tuh maksimal 1 menit. Iya sih ya. Gue tuh sebel gitu karena kita tuh kalau misalnya lagi ngobrol gini nih, banyak tele-telenya. Iya. Nggak to the Berarti point kita harus gitu. to the point sekarang. Iya, Jadi berarti kita episode ini kita mau bahas to the apa? point. Otomotifnya apa? Langsung ya. Terima kasih sudah menonton. Satu Gitu menit jadi pas. kalau gua ngedit reels ya paling mentok 1 menit 20 detik ya, 1 menit 30 detik. Kan emang orang sukanya gantung-gantung. Lanjut part 2. Oh iya ya, harusnya digituin ya. Harusnya digituin. Tapi sekarang gua tanya sama lu. Lu nonton YouTube Shorts gak? Nonton. Lu pribadi nonton? Gue lebih sering nonton YouTube. Kenapa? Sekarang justru Kenapa lu nonton YouTube Shorts ketika udah ada Instagram sama TikTok? Reels sama TikTok. Karena hiburan gue tuh sebenarnya YouTube. Anaknya tuh YouTube banget gitu. Tapi emang apa yang beda? Karena lu sering beraktivitas di YouTube nih, gue sering beraktivitas di YouTube. Jadi ya ada short, gue nontonnya lebih sering short aja daripada Instagram atau TikTok. Oh gitu. Karena gue tuh sebenarnya jarang banget main handphone tuh, lebih sering main PC gitu dibanding HP. Apalagi TikTok, gue jarang banget buka TikTok. Instagram masih oke lah. Tapi kontennya sama kan isinya kan? Sama aja sebenarnya, cuman lebih ke kebiasaan aja sih kalau gue. Mungkin kalau itu udah karena kebiasaan lo nonton Instagram ada Reels terus TikTok jadi ke bawah gitu. Kalau di YouTube tuh kadang suka iseng gitu loh. Kalau gue nonton YouTube Short tuh banyak kan kalau lagi boker. Lagi boker tuh kalau nonton yang panjang-panjang kan kayak tanggung ya. Jadi nonton short aja short, nonton sambil boker. Tapi emang short bener-bener 1 menit doang sih, jadi 1 pendek menit, banget Iya, gitu. mungkin sih kedepannya akan ini kali ya. Cuman bukannya short isinya banyak kan recycle atau konten TikTok Sama sama aja Instagram. sebenarnya. Iya, Sama sebenarnya aja, kan ya, mirroring juga. Reels Iya. juga sama. Kebanyakan juga dari Recycle TikTok ya? kan. Tergantung si konten kreatornya memang platform utamanya di mana kan sih, saya tinggal mirroring kan. Iya benar. Oh, Paket. Kembali ke laptop. najis kembali ke laptop. Habisnya apa dong? Ke Tron Max. Kenapa? Kenapa gue ikut ke kamera satu? Iya. Karena itu gak ada wujudnya ini. Itu ada itu aja, Cok. Nggak bisa ngelihat kalau di sini ya. Iya. Ngomong sama Ya udah, hantu. kita udah off topic banget nih. Ini gara-gara puasa nih jadi ngelantur mulu. Wih, parah nyalain puasa. Wah, parah umat Gara-gara Islam, umat nggak muslim. gitu. Parah. Sudah scientifically proven ketika lu bekerja pas puasa sama bekerja tidak puasa itu beda produktivitasnya, Bro. Ini disclaimer aja, kita syuting lagi puasa, tapi kita bertiga gak ada yang puasa ya. Sembarangan lu ngomong. Nyokapnya Tommy sih yang masalah sih. Canda guys. Jadi di episode ini kita mau bahas apa yang harusnya kita bahas di episode sebelumnya ya. Cuman gara-gara kemarin tiba-tiba pengen bulan puasa, udahlah bahas puasa dulu. Gitu. Karena kemarin tiba-tiba Ramadan. Iya, tiba-tiba Ramadan. Sama nonton ini lah, ada konten baru kita tuh Icap-Icip. Iya. Seru dah, sumpah. Itu icap-icip. Abis ini kita bikin lagi. Bukbernya pas bukber. Pas bukber. Bukbernya pas bukber. Pas kok gladi resik sih? Pas Ngabuburit. ngabuburit gladi resik. Jauh banget anjing. Lalu gladi resik. Tapi lapar sih. Kan bener kan? Iya. Gara-gara enggak puasa kurang ini. fokus. Kurang air sebenarnya, bukan kurang Iya, makan, kurang kurang fokus. air. Jadi kita mau bahas otomotif. Wah gila. Otomotif tuh apa sih? Gua nggak tahu. O-nya. Oh, orang T-nya. takut, Gue gak ikutan. O-nya. omongan, Orang takut omongan. Nah, oto. foto, Motif.
Masuk. Udah yuk. Ngasal lo. Jadi otomotif nih. Ini kalau gue orangnya tuh sebenarnya nggak gitu jago di bidang otomotif, nggak ngikutin di bidang teknologi lah ya. Cuman gue termasuk yang lumayan ngikutin, terutama di mobil. Kalau lu pada gimana? Wah, gue sih anak otomotif. Siapa? Anak otomotif banget tuh gue. Gue suka ini terutama kayak nggak ngeh gitu kalau gue into sama bidang itu atau enggak sebelum ditanya. Oh ya? Ditanya kayak misalnya lu tahu ini gak gitu. Kalau misalnya gue tahu ya berarti gue tahu gitu. Kalau nggak tahu berarti gue nggak tahu gitu. Berarti lu orangnya nggak sadaran gitu ya? Iya. Yang kayak misalnya lu kalau bau badan nggak bakal tahu kalau nggak dikasih tahu. Iya, berarti lu sekarang ini gue lagi bawa badan. Berarti lu tipe kalau orang yang nggak pernah sadar diri ya? Iya. Duduk terus, kan nggak diri. Wah. Udah bagus banget tadi anjing jadi hancur. Enggak, bener, karena kita nggak satu sepemikiran aja gitu. Bener sih, jokesnya bagus sih, patahannya nggak expect gue anjing. Bagus. Aduh, muncrat lagi anjing. Kalau lu gimana? Apa? Gua nggak terlalu Sama negatif. sekali ya? Gua aja punya motor kayak dari 2016 gue beli motor. Ya udah. Mau rusak mau apa juga kayak ya udah aja gitu. Tapi pernah Service. rusak? Apa? Pernah rusak? Enggak pernah sih, alhamdulillah. Pernah nggak nyala kayak gitu-gitu. Emang Aki iya? apa segala Oh iya, macam. Itu gue bener. cuek banget orang. Terus akhirnya jadi kayak nanya-nanya, udah yang dibenerin apa aja lah, yang penting bisa starter lagi, nggak harus diengkol gitu. Bahaya ya. Berarti gua lu ninok target bengkel-bengkel iya, nakal iya, ya? bener. Yang Waktu itu Mbak habis ini juta orang nggak ya? tahu nih. Ah, 2 juta. Gua kadalin gue suruh beli ini, suruh ganti ini, suruh ganti ini. Iya, gitu. bener banget. Nah, kalau gue tuh sebenarnya suka nontonin konten. Jadi nonton Kenapa ya? Beneran cowok gara-gara banget sih Nonton ya. kontenin ya? Nontonin konten Witra Eri, Auto Iya, Driver, terus Ridwan Hanif. Gue suka. Kalau lu kemarin kalau inget pembahasan kita di episode 200. Perang Selera setiga berarti ya? 300. Kan kita sempat debat tuh, mobil apa motor. Nah, kita bawa di sini lebih dalam lagi. Di episode Oh. ini. Ya, boleh. Kalau lu dulu dah, lu yang paling universal orangnya. Di tengah lagi kan duduknya nih. Hot swap ya? Menurut lu tuh lebih convenient mana kalau untuk orang seumur lu gitu? Dengan tanggung jawab yang lu punya, keseharian lu gitu, lebih convenient mobil apa motor? Pikir dulu ya, bentar ya. Podcast ini dibawakan oleh Tronmax Official Indonesia. Iya, puasa tuh ngelos ya. Mau mikir apa gitu, isinya cuman Gue blank banget sih. isinya bakwan. Kalau gue tuh iklan Blue Band. Kalau gue Sosis tuh belum mie. Kalau gue tuh apalagi? Gue kayak ketawa tuh kayak kosong gitu loh berarti. Kayak kayak tipis banget anjing. Terus jawab dulu nih. Ini kayaknya kalau misalnya dia ngagetin kita lagi nggak ada yang teriak dah. Lemes semua. Nggak gitu nih. Dior. Dalam kondisi gue nih ya, dengan status ekonomi yang masih begini, terus pekerjaan saya juga seperti ini, di Kantor juga kayak begini. kantor begini, tidak perlulah mobil. Alhamdulillah lah udah punya kantor. Oh iya benar. Enggak, maksudnya konteks itu maksud itu bukan kantor yang harus jauh dari rumah, terus yang pulang pergi itu tiap hari, yang nggak bisa nginep di kantor gitu. Kan ini kan bisa nginep dekat dari rumah. Ya jadi enaknya motor kalau gua. Dan ya belum punya mobil juga gitu. Tapi gue ada kepikiran untuk beli mobil tuh kayak nanti setelah punya rumah sih kalau gua. Tapi kalau lu lebih suka mana, mobil atau motor? Kalau lu pengennya gitu mobil. ya? Mobil Ya? lah. Mobil. Apa mobil impian lu? Mobil impian gua. Heeh. Tesla sih. Untuk yang bisa diakses di Indonesia dulu deh. Yang emang resmi dealernya. Sulit banget Tesla anjing. Enggak. Sebelum ada Tesla, mobil impian gua tuh adalah Mini Cooper S. Itu aja. Oke. Alasannya apa? Gue suka bentuknya, dan apa ya, lucu aja gitu. Apa lu fans Mr. Bean? Enggak. Kok kuda sih gue? Kuda apa anak muda tadi gue mau ya? Emang anak kuda anjir? Emang anak kuda? Si anjing. Enggak, gue tadi kayak Mr. Bean. Oh iya benar. Intronya ya? Zup. Jatuh. Lu sukanya, lu mobil impian lu Mitsubishi Cuda. Kuda. Kuda. Ada Mitsubishi Cuda. Iya ada. Oh, Yang kata gua. kayak Kijang Doyok. Kata gue.
Lah nggak tahu. Lu tau Kijang Doyok nggak? Tahu. Nah, tahu bentuknya kan? Tahu, Ya Kayaknya itu ini kuda, dibikin Mitsubishi. tapi dia agak lebih lebar. rounded. Lebih lebar. Kalau Doyok kan agak kotak banget tuh, kotak-kotak. Kalau ini agak rounded. Kalau Doyok tuh kan kurus, dia minibus banget. Hmm. Kalau si kuda tuh kayak Panther. Tadi tuh gue bilang kayak soalnya si Mini Cooper tuh kayak anak muda banget gitu. Tapi gue tadi ngomong muda apa kuda ya? Tolong dicek ya nanti. Anak kuda. Mini Cooper cocok untuk anak kuda masa tiba-tiba. Sumpah nih puasa kacau ya. Lu nggak kepincut sama ini Hyundai? Lu kan tadi bilang mau Tesla kan? Hyundai apaan? Hyundai yang elektrik banyak kan? Ioniq. Iya, Ioniq, Kona. Dia Kona bagus sih Kona. Gue lebih suka Kona daripada Ioniq. Ioniq tuh terlalu futuristis. Karena Kona lebih mobil sekarang Mobil gitu ya, mobil sekarang. zaman Tapi sekarang. keren. Tapi Iya. Ioniq tuh keren. Soalnya Iya, gini, keren. Ioniq tuh menurut gua kayak bentuknya futuristis, tapi kok kegedean gitu. Ngerti gak sih kayak Emang gede Ioniq Gede, motor? Kalau anjir, gede sih, bentuknya. kalau gede mah bisa hiba aja. Itu masih kecil, Bro. Hiba tuh baru lebih yang gede. Hino Dutro sekalian aja. Gue tuh nggak suka mobil-mobil ukuran besar. Sukanya itu yang kecil-kecil. Berarti lu kalau Tesla mau ngambil yang mana? Model apa? S. Model S. Paling 3 ya? Oh, Yang 3. yang paling murah tuh ya 3 ya? XXL ya, XXL. Yang 3. Nggak ada. Enggak ada XXL. Tapi kalau menurut gua Tesla susah sih masuk Indonesia. Tapi kan ada lewat Prestige. Iya, maksudnya secara officialnya. Karena kan Indonesia tuh masih minyak banget kan, masih negara yang sangat bergantung sama minyak. Makanya kalau lu perhatiin ya, charging sekarang- station EV itu sekarang masih jarang banget. Iya karena kita teknologinya masih. Tapi sekarang udah mau disuruh-suruh Enggak, buat nikel. kalau Masih kalau bensin, masih emang bensin. kalau Nah, emang Bekasi ya, Bang? diniatin, kalau emang diniatin 2023 udah EV station udah di mana-mana bisa. Cuman pasti ada Karena pasti- campur tangan sama di atas lah sama yang bensin gitu. Jadi dilama-lamain lah. Jadi kayak ini tolong lu kasih waktu transisi Iya, gitu. iya itu pasti sih. Pasti kan kalau misalnya lu jeglekin. Jangan kaget Gue gitu. pernah mikir gini deh, kalau misalnya nih ya, ada mobil listrik transisi secepat itu langsung dipatahin. Iya. Ini bakal banyak bangke mobil-mobil konvensional anjir jadinya. Mobil konvensional ini bener-bener coba diklarifikasi deh. Bener nyebutnya Iya. konvensional. Enggak, mungkin Mobil bensin lah. kenapa nggak ada charging station? Mungkin APBN-nya habis buat Piala Dunia. Iya sumpah, lu pernah mikir gitu gak kalau misalnya ternyata tiba-tiba langsung transisi mobil listrik semuanya gitu? Ini mobil-mobil bensin bakal banyak bangkainya gitu. Mau dikemanain Iya, iya. anjir? Ya enggak sebenarnya sih. Nah gimana? Karena ya lu lihat di Amerika masih balance cuy. Kayak EV udah banyak, tapi mobil petrol juga masih banyak banget. Kayak di Indonesia tuh kalau misalkan kebuang tuh banyak banget Banyak gitu. banget gitu. Karena Indonesia lu mau dari tahun berapa juga masih ada mobilnya. Enggak gini sekarang gini, apa namanya? EV itu nggak akan sebanyak itu bisa di-acquire sama orang Indonesia karena harganya nggak murah. Iya Dan sih. ini sih notice itu adalah infrastrukturnya lu di pelosok-pelosok juga masih susah listrik kan. Iya. Pasti petrol tuh akan masih akan Ya lu masa mau bawa mobil ke kebun apa Hyundai Kona anjing? ke Ya, siapa tahu buat pakai Tesla, buat truck ngangkut lah. ngangkut Oh iya, kayu. Cybertruck ya? Buat ngangkut kayu pakai Cybertruck mantep aja. Iya, mantep Tapi Cybertruck tuh ada yang pickupnya nggak sih? Nggak ada kan? kan bisa dibuka belakang. Oh iya. Terus lu bayangin nih kalau udah pada pakai mobil listrik gitu kan, lu pesen Lalamove gitu, tulisannya Cybertruck itu mantep aja. Iya sih, keren sih, keren. Ngangkutnya ngangkut kayu Setajir jati. itu kalau Lamove. ngangkut kayu jati ya kan. Terus truk ayam pakai Cybertruck mantep anjir. Enggak lah, udah nggak ada kayu jati kan semua kelapa sawit. Enggak Cybertruck dong kalau truk ayam coy. Sekarang ada Wuling. Wuling Anjing gue mikirnya ngeluarin- iRef anjing gue. bukan iRef. Wuling Ada lu ngeluarin baru ya? pickup baru kan. Kayaknya bakal mau dibikin EV juga tuh. Sama ini cuy, SMK. Lu tahu nggak SMK kemarin ngeluarin 2 mobil baru, dua-duanya Tahu. elektrik Iya. anjir. Tapi kan dicak-cak. Yang satunya pick up lu. sama Pakai den tapi belum bengkel. masih barangnya juga masih impor kan. Beberapa partnya. Iya. Jadi belum. Dan itu juga masih prototype. Oh iya. Dan lu kemarin kalau misal mau beli, harganya nggak ngotak anjing. Oh, Lu iya, mahal sih, gua nggak tahu. pick up nih 400 juta. Pengusaha mana yang pakai pick up mau beli pick up 400 juta anjir? Masih mahal. Iya. Berarti masih Kan dia tuh ada Tapi dua nggak kan, masih banyak yang model satu bensin pick lah. up, yang satu tuh minibus ya kalau nggak salah, minibus apa SUV gitu gue lupa. Yang satu lagi ini lebih mahal lagi 800 harganya. Oh iya. Udah kayak Palisade anjing, udah kayak Hyundai Palisade. Tipe mahal dari Itu Ioniq. dimahalin gara-gara di markup gara-gara gak ada bengkel jadi biar nggak ada orang yang mau beli dulu. Cuma buat
showcase. Harusnya mah nggak usah dijual ya. Harusnya Iya, kalau kayak buat gitu, jadi kalau emang prototype nggak, kalau showcase misalkan aja. emang nggak ada bengkel mah, lo harus bisa ngasih jaminan bahwa itu nggak bakal rusak. Susah banget anjir jaminannya. Masa lu harus ke Lu nggak boleh nabrak lo ya. Lo nggak boleh nabrak. Nggak boleh ditabrak. Pokoknya human error kita nggak nanggung. pajang aja mobilnya di rumah bang. Iya. Tapi menurut gua kayak gini-gini tuh harus ada memang yang mulainya. Iya. Kalau nggak tuh nggak akan terakselerasi gitu, akan stuck di sini doang. Heeh. Itulah makanya saya membeli motor listrik untuk mendukung industri kendaraan EV. Lu Walaupun saya kapan juga mau agak ganti menyesal. motor listrik? Lu kapan mau ganti motor listrik ngikutin Adil lu? Masa mau pakai motor konvensional mulu? Gitu. Karena gue mikirnya pakai motor keluar kota tuh masih enak. Tapi lu ngecas motor Kalau listrik pakai motor listrik di kan rumah? biasanya buat di Jakarta doang gue. Tolong, saya tidak bisa berpikir jernih. Apa tadi Tommy nanya apa? Lu kalau ngecas motor listrik di rumah, Di rumah berapa watt dia ngambilnya? 200 watt. Nah, gue nih Berapa lagi lama? Full 8 tank? jam maksimal 8 jam. Kalau lagi Oke. habis banget. Gue tuh lagi pengen beli ini, kemarin tuh baru kepikiran. Tahu gak sih kayak smart plug itu kan bisa monitoring berapa konsumsi Apa dayanya. ini? Bardi. Ya Bardi atau apalah itu ya. Bardi. Tolong Bardi itu udah disebut. Terima Bardi, kasih ICU pada Tommy. Bardi. Oh, gue anjing gue baru connect smart plug. Smart plug. Iya iya buat ngukur arus ya. Iya. Iya. Ada consumption Konsumsi powernya daya. berapa. Iya lagi pengen gitu. Jadi gue pengen tahu berapa sih sebenarnya dia makan listrik itu berapa. Iya, Terus iya. tau gue sih murah banget. Gini asumsinya dia 2000 watt kapasitasnya. Berarti kan lu cuman butuh 2 kWh. 1 kWh itu untuk listrik rumah 2200 atau 1300 itu cuman 1400 rupiah 1 kWh-nya. Ya. Berarti lu cuman kalau lu 2 Yang kWh. dengerin langsung keluarin kalkulator. Iya. 2 kWh itu ya cuman 1400 kali 2, 2800 lu bisa jalan 60 km. Itu berarti hitungannya berapa rupiah tuh kira-kira? iya itu 2.400 rupiah. 2.800 rupiah. 800 untuk 60 60 kilo. kilometer. Gila ya. Murah banget. Cuman masalahnya nih lagi jadi permasalahan kenapa listrik di rumah gue boros ya semenjak dia pakai motor listrik ini. Sumpah. Pengeluaran di rumah sama pengeluaran di kantor yang dimana di kantor pakai AC apa segala macem lebih mahalan di Udah rumah nggak ada gua. PC lagi. Tapi nggak apa-apa. Gara-gara ada Masih air, Cok. mending boros cuy motor listrik. Gue inget banget tuh dulu nonton videonya Fitra Eri ya. Dia pertama kali beli Hyundai Kona waktu belum marak sama sekali tuh EV di Indonesia. Dia colok di rumah satu komplek jepret anjing. Sampai akhirnya Hyundai-nya datang bikin power outlet sendiri Iya, gitu di emang harus tiang gitu. listriknya buat dia punya mobil gitu. Ya Gede itu- banget dayanya cuy. Nah menurut gue sih emang sebenarnya yang paling memungkinkan itu adalah motor untuk waktu-waktu ini. Kalau mobil tuh mungkin orang mikirnya tuh lebih berpikir banget karena investasi awal tuh bener-bener gede menurut gua. Bedul. Untuk lu bisa sediain MCB sendiri gitu kan 2200 tuh minimal lagi. Iya, iya. Itu juga belum, jadi lu 2200 tuh lu ngecas masih lama gitu. Belum yang fast charging. Nah, kalau motor menurut gua paling possible untuk orang milikin. Karena sekarang tuh udah ada swap, model swap. Dimana-mana udah. Baterainya udah Udah banyak. banyak. Khususnya di Apa Jakarta. tuh swap tuh? Swap Jadi baterai. swap Hot baterai. swap. Iya, baterai hot swap bener. Oh ya? Jadi lu jadi lu beli motornya doang, baterai lu subscribe. Oh, alah. Itu menurut gua itu salah satu salah satu monetization cerdas. iya kayak Tesla gitu lah ya. Iya, itu cerdas banget sih menurut gua. Gua kalau dan di solusi. Indomaret tuh banyak tuh yang kayak kotak warna biru putih. Itu baterai motor listrik. Baterai motor swap listrik. baterai. Nah, motor gua nggak kayak gitu. Gua kira gua kayak- mainan anjir. Nah, Mainan. ini ya buat gacha. Mesin gacha anjing. Dapatnya baterai motor anjing. Itu kan biasanya ditaruh di belakang kasir kan? Kagak. Kagak. Di mana anjir? Di luar, Cok. Itu Kinder Joy anjing. Kalau yang gue bilang swap itu dia itu ya ada lagi lah, beda lagi. Nah, brandnya swap. Jadi lu bisa lihat tuh dari AP lu, terus lu subscribe tuh cuman 80.000. Tapi mobil listrik sama motor listrik tetap pakai SIM kan ya? Sama. Tetap ya? Nah, itu gue juga pengen nanyain tuh. Kalau misalnya motor listrik kan harus pakai SIM ya. Tapi kan ada juga namanya sepeda listrik. Beda lah. Tar dulu. Sepeda listrik itu kan dia ada motornya dong. Ada. Ya kan? Dan itu bisa lari sampai 40. 40 sampai 60 km per jam. Enggak. Enggak, Kalau 60 udah masuk motor kayak Oh gue. iya, berarti 40. 40. Katakan 40. Itu udah termasuk kenceng kan? Dan kalau misalnya dia jalannya di jalan raya, itu harusnya udah jadi kendaraan bermotor kan? Iya, itu juga tuh banyak jadi masalah sebenarnya. Kayak problematika motor apa? Sepeda listrik dan yang motor listrik. Iya, yang dipakai di jalan raya. Nah, Seharusnya nggak boleh. Karena itu spek. Wah, gua nggak tahu sih boleh atau enggak sebenarnya.
Enggak, lu dapat argumen nggak boleh dari mana? Iya kemarin ada sempat dimasalahin gitu kayak nggak boleh ibu-ibu terus nggak pakai helm juga. Ibu-ibu. Tapi emang kebanyakan emang naik sepeda itu Ibu-ibu kan, jemput anaknya anaknya. sekolah. Iya. Aku bareng sih anjing dari tadi. Tapi emang gitu kita hari ini, biasanya. kita hari ini lagi kenapa ya? Lagi sinkron banget. Al Eldul. Gara-gara nyanyi Al dulu anak Ahmad Dhani. Iya banyak lah kayak gitu. Pokoknya intinya sebenarnya kan kalau misalnya mau iniin kendaraan bermotor di jalan raya lu Harus ada surat kendaraan, izin. Surat izin kendaraan mengendarai kendaraan ya. Iya makanya tuh ada kendaraan yang OTR, ada yang OFR ya, off the road. Apa sih OTR kok enggak deng? OTR on the road sama off the road doang ya. Iya. ROOTR orang-orang pada suka. Itu OOPS. Apa Anda? Tahu enggak lu? Ups kan? Iya, ups. Biskuit ups. Ups. Ciki-ciki. Iya tahu Oh, gua. ini kan itu lagu ya. OOPS ups. Apaan sih? Yang suka gitu. Aduh, dasar milenial. Tapi gue lapar banget. Iya. Kan gue udah bilang kemarin di episode sebelumnya tuh, gue tuh kalau puasa kagak haus, lapar anjir. Sama pengen. Udahlah. Kalau ini lagi puasa beneran jangan usah disebut. tapi kan gue pakai motor terus gue kayak rencananya pengen beli motor listrik, ya kan. Cuman tuh gue pengen belajar mobil juga anjir, biar nggak tolol-tolol banget gitu gue. Iya kan gue bilang, lu tuh harus belajar mobil minimal. Tapi minimal ajarin gua. maksimal belajar mobil bos. Tapi gue males kayak mengeluarkan duit gue untuk belajar mobil gitu. Ntar yang ngeluarin duit itu buat bikin SIM. Tapi emang belajar mobil mahal sih, lebih mahal daripada bikin SIM memang. Iya. Tapi emang lu waktu belajar mobil les? Tapi kalau les mobil tuh sekalian bikin SIM gak sih? Enggak. Tapi ada. Tapi yang gue enggak anjir aneh. Enggak, Gue tuh tergantung waktu itu les paket. mobil. Nah kalau misalkan enggak mending gue belajar sama lu pada. Ntar gue Iya. bikin SIM sendiri. Iya. Cuman kalau lu belajar sama kita kan nggak ada mobil manualnya cuy. Nggak apa-apa. Penting feeling aja dulu. Oh, iya. Kan? Gimana Ini biasa gue bikin? kalau kata Tommy kan biasanya gue di tengah lihat spion kanan kiri Sama. gede kan. Ini gue pengen lihat yang di kanan sama yang kiri begini nih gue. Oh gitu. Tapi boleh kan ya kayak misalnya kita pesawat. Di komplekan aja di komplekan. Iya, boleh. Belajar mobil sendiri independen Boleh. gitu sebenarnya boleh kan? Boleh. Yang penting nggak di jalan selama raya ya? selama Tidak ada membahayakan. supervisornya gitu. Supervisornya siapa? Orang yang harus ada Orang adanya gitu. enggak, Yang bisa, orang yang bersim. Oh, orang bersih. Orang bersim. Tapi emang iya, bukan harus ada Enggak license sih, gitu. sebenarnya harus ada license. Ada license ya? Cuma mesti gini loh. Kalau misalnya lu bawa mobil sendiri nih, tanpa pakai SIM terus lu diberhentiin sama polisi gitu, lu akan lebih susah defend-nya dibanding kalau misalnya sama orang yang udah ada SIM kayak oh ini lagi Masalahnya kan ngajarin kalau yang gitu. mobil emang buat latihan dia di bagian Ada sebelah pedalnya, kirinya, ada iya, pedalnya. Sama dia kan juga platnya kuning. Sama dia juga ada punya license instruktur Iya. juga cuy. Tapi ya udahlah ajarin gue lah. Ini kan Indonesia. So gue tuh kalau di luar negeri nggak boleh kayak Jepang itu lu benar-benar harus belajar mobil dan dapat sertifikatnya sebelum lu punya SIM anjir. Iya, tapi kalau di Jepang lu mau belajar sendiri di mana sulit. Jalannya kagak ada. Di Nggak Gunung kayak di Fuji. sini. Lu Takumi lu ini ya. Bawa tahu Iya, bawa tahu. Gua tahu. Deja vu. Iya, ntar pas uji SIM udah bisa ngedrift gue anjing. Iya ajarin gue lah. Iya. Dikit aja. Bisa. Nanti ada konten. Tapi gue bisa bawa go-kart kok. Ya Oh, ya iya. bisa lah, lu. Gue juga bisa bawa bom kar. Emang nggak BM sama kan? Beda. Kalau kata nyokap gue gitu, kamu tuh harus belajar manual dulu. Matic mah gampang kayak bawa bom kar. Iya. Padahal Dur. Padahal kalau lu pernah main bom kar, lu tahu itu bukan kayak mobil Matic. Mana ada mobil Matic kalau misal mau maju, harus diputar ke kanan dulu, ntar dia maju. Kalau mundur diputar ke kiri dulu, mundur anjing. Kagak ada ininya, gearnya kan soalnya. Iya, terus kagak ada feel ini berat-beratnya kagak ada. Iya. gitu kan. Nah, tapi kan emang tujuan utama lo naik bom kar adalah untuk menabrakan diri kan? Iya. Mobil Tapi gue lah. dulu enggak, gue pertama kali main bom kar, gue pengennya tuh ngiung gitu karena gue belum boleh naik go-kart. Nggak asik. Nggak asik. Justru salah banget itu kalau nyokap lu bilang kayak gitu. Kalau lu belajar mobil naik bom kar, udah pasti lu nabrak trotoar aja. Nabrak batas jalan di tol. Iya. Nah itu, karena itu mungkin. Jadi gue waktu Nabrak? sekitar 3 bulan, Aduh, pantas sakit tuh bang. 3 bulan. 3 bulan bisa bawa mobil. Kalau lu lihat mobil gue sekarang, itu bumper depannya masih bocel. Dia kayak keluar dari ininya lah. Dari jalan yang lurus ya. Iya.
Keluar dari Klemnya. soketnya gitu dikit. Itu gara-gara waktu gue 3 bulan baru bisa bawa mobil, itu gue nabrak mobil. Mobil gue nabrak. Tahu nabrak apa? Apaan? Tong sampah. Nabrak tembok rumah sendiri. Tapi masih ada Enggak, bekas. itu ini masih ada kali lu. bekasnya. Masih. Ah, berarti pas kalau gue udah belajar pakai mobil Tommy. Emang kenapa? Ya kalau udah boncel-boncel ya udah. Itu lu sengaja kali pengen klaim asuransi lu tabrak. Kagak ada asuransi coy. Enggak gini, waktu itu tuh goblok karena apa namanya? Gue tahu kenapa dia nabrak. Pas bener belokin setir dulu. Pas maju belokin. Enggak, itu ke kanan. nabrak ke depan. Nabrak ke depan. Jadi gua mau Ya, naik berarti ke ke kanan parkiran. kan? Hah? Ke kananin kan. Iya, ke kanan dulu biar maju. Goblok anjing. Goblok anjing. Itu jadi parkiran gue tuh kan nanjak. Jadi kalau misalnya cuma lepas rem aja tuh nggak kuat mobil gue buat maju ke parkirannya gitu. Jadi harus digas dikit. Nah, udah pas nih. Gue pengen nginjek rem, malah nginjek gas anjing. Oh iya. Tuh. Yang kena tuh tembok depan kamar gue persis. Tapi temboknya kenapa-napa? Nggak kenapa-napa sih. Mobilnya doang penyok. Iya. tapi ini- nggak penyok. Itu bempernya gerak gitu loh. Tapi nggak penyok. Gue pernah nemuin orang yang gini, gue nggak tahu ya. Tapi beberapa teman gue ada yang kayak gini. Ini kita ngomongin mobil Matic. Lu kalau nyetir mobil Matic, kaki lu satu doang atau dua? Satu lah. Yang bener satu kan? Iya. Yang bener satu. Tapi ada temen gue beberapa dua kaki coy. Emang harusnya 2 kaki? Enggak, satu kaki. Karena sebenarnya dua kaki itu lu pakai kalau lu Kopling. Jadi Iya. kalau enaknya Matic tuh kaki kiri lu bisa kayak gini gitu, bisa gini. Enggak, lu kalau misal 2 kaki di Matic itu takut salah injek juga. Jadi mungkin lagi ngantuk apa segala macam gitu lu yang harus nginjek gas malah lu nginjek rem mendadak, yang belakang nggak siap beruntun sampai belakang. Berarti kaki gitu. kiri bisa nginjek kaki orang di sebelah. bisa. bisa. Kenapa lagi gue dilus-lus anjing? Belajar pakai mobil Matic. Kan yang kirinya nggak ngapa-ngapain. Ya, terus ngelusin kaki sebelah orang anjing. Harus sebelahnya anjing dilus-lus anjing. Pakai kaki anjing giniin dengkul gua. Goblok anjing. Masih mending daripada gue injek. Tuh dia udah mendahulukan gua kan itu untuk aneh nginjek sih. kaki orang. Itu aneh sih anjing. Itu karena gue udah bawa Matic mulu jadi nginjek kaki orang yang Iya, kiri. Iya, yang kiri bener. Iya bener. Tapi lu kalau naik mobil atau motor gitu kejadian tolol yang aneh-aneh ada? Banyak. Nggak mungkin nggak ada sih ya orang-orang ya. Ya, gua Sekarang nyetir gini. udah tolol sih. Ini pasti lu ngerasain, terutama lu ya yang bisa bawa dua-duanya gitu. Lu kalau misalnya jam terbang lu bawa kendaraan udah lama gitu ya, lu akan memasuki fase di mana lu terhipnotis, autopilot jadinya. Tahu nggak? Ngerti gak? Itu betul. Jadi lu udah Betul. tahu nih jalannya dari sini ke sini. Lu kayak teleport rasanya. Oh Jadi ini ya lu kalau nggak- kaki jalan tiba-tiba. Jadi lu nggak sadar. Oh, udah sampai sini. Iya, Gitu ya? udah sampai sini. Tadi lampu merah apa hijau ya? Gitu lo jadinya. Iya. Rasanya. Gua sering naik motor. Sumpah itu sering banget. Anjir. Tapi itu bukan ketiduran di jalan bukan. Iya. Tapi kayak ngelos aja. Baru kenapa? ngelos. Sama ini kayak misalnya misalnya udah tahu tujuannya mana, terus tiba-tiba ada titipan gitu, mau ke sini gitu. Tuh kan lupa aja gitu. Iya lupa. Iya bener. Ya Iya, udah sering biasa kesini soalnya Iya, kayaknya juga. masalah memori lu udah ke situ Iya. aja lost aja gitu. Iya bener. Terus Bener. ini Itu bener. ya itu- kalau itu kan berarti masuknya kemana sih? Bukan apa? Batin. Kok batin sih? Muscle memory, Muscle otot-otot, batin anjing. Kok batin sih? Gua buka nih. Mata. batin lu. Mata Apa sih air. tadi gua mau ngomong apa? Apa, Cok? Kayak apa udah keinget di alam bawah sadar. Sugesti lu. Alam bawah sadar Nggak lu. sugesti nggak sih kok kayak gitu enggak ya? Enggak lah. Karena gini, lu sekarang kalau gue ketika lagi ngelamun gitu, itu gue biasa mikirin yang kayak ide konten, Terus terus gue ngomong jorok. Nggak Video dong. konten gitu. Lamun jorok. Gua ngomong jorok dia. ide konten terus kayak mikirin apa penyesalan dalam hidup gua Tapi gitu. emang di kendaraan tuh adalah saatnya lu merefleksi diri Iya, sih. Selain penyesalan kayak Selain lagi kalau berak. misalnya kemarin kayak gini harusnya kayak gini gitu. Iya, iya, bener. Udah nyampe gitu. Dan gua herannya tuh kalau misalnya kita begitu, depan kita ngerem, kita pasti ikut ngerem. Iya. Padahal kita nggak mau ngerem kan, kita nggak sadar untuk ngerem, tapi kaki kita kayak udah, kalau motor tangan ya, udah ini ya udah otomatis gitu. Iya. Kayak autopilot Tesla jatuhnya. Iya benar. Setuju. Sama ini gue, tapi ini tidak patut dicontoh sih ya. Gue tuh pernah kayak pulang malam, terus kayak ini bawa motor gue ya. Tidur Pulang kan? malam, tidur, tapi nyampe anjing. Autopilot. Sumpah lo. Sumpah. Demi beneran. Kayak Beneran. zat gitu. Kayak anjing kok di sini gitu. Iya.
Gue sering ngerti kayak gitu. Lu sering? Tidak patut. Pernah jatuh nggak sih? Pernah sampai jatuh? Alhamdulillahnya dan tidak jangan sampai dan jangan. gue kecelakaan motor tuh berapa kali ya? 2 kali. Oke. Yang bener-bener kecelakaan. Itu dua-duanya emang karena faktor di jalan, bukan karena gue ngantuk. Jadi pertama posisinya adalah gue ngindarin kucing. Tapi posisinya lagi lumayan tuh di 50 tuh. Iya. Kucing nyebrang. Tapi lu nggak ngantuk gitu. Enggak ngantuk. Itu Maksudnya bener-bener lu sampai sadar? kanan kiri tuh lagi pada banyak motor, gue tahu. Dan ada nyebrang dan ngeremnya itu emang Kaget bareng-bareng aja. tuh masih kanan kiri. Gue cuman kondisinya adalah motor gue waktu itu belum servis, jadi bannya itu masih yang udah lumayan botak gitu loh. iya. Jadi gue itu kepake motor Supra. Ngerem tangan, ngerem kaki, mental motor gue. Iya. Oh iya gue tahu sih itu, gue inget. Itu. Dan itu pertama kali gue kecelakaan yang sampai ada bekasnya di borok-borok lutut. gitu Iya. ya? Oh. Terus kedua kali itu karena mobil depan gue ngerem mendadak, dia telat iniin sen ke kiri. Oh. Jadi gue nggak mau itu gue naik Mio tuh, lagi jalan malam gue mau jemput nyokap gue, posisinya di Salemba. Jadi dia mau belok kiri tapi kelewatan, jadi ngerem baru sen, gue udah keburu gitu, jadi nggak sempat ngerem. Jadi yang gue tabrak tuh Pajero apa Fortuner gitu. Lah, kena bumper, pecah tuh ituan kaca motor gue yang bagian depan. Iya. Yang bagian sen itu. Mobil Pajero-nya gue nggak tahu sih itu gimana. Tapi dia kenapa-napa? Maksudnya dia Turun, dia turun. Enggak lah, Mas maaf ya saya gini-gini gitu. Gue kan orangnya nggak pernah yang mempermasalahin dia, Mas. Gue nggak ngelihat motor gue pecah. Kalau gue ngeliat motor gue pecah, gue pasti minta ganti rugi. Terus kayak bodoh gue kayak, oh iya Pak, nggak apa-apa. Gue jalan pas sampai tempat nyokap gue, anjing pecah lagi gitu. Gue minta ganti rugi bangsat. Dan gue 2 kali kecelakaan bukan faktor ngantuk. Kalau yang ngantuk justru alhamdulillah selamat sampai rumah. Cuman pernah hampir nabrak masuk ini jurang? beca. Bukan beca sih, tau gak sih? Masuk jurang anjing, Jakarta mana anjing ada jurang? Jadi kalau di Jatinegara tuh masih ada suka orang yang bawa gerobak gitu kan. Iya. Nah, gue hampir nabrak itu tuh. gerobak motor ya. Selamatnya gara-gara kalau lewat Jatinegara malam-malam itu banyak yang suka dangdutan kan. Oh, jadi lu di pinggir bangun. jalan. Itu pas banget kayak suara gitu kan. Itu dia mau nabrak. Itu tuh dikit lagi nabrak beca, bukan beca sih, gerobak gue. Gila. Iya, tapi bener itu real. Kalau gue seumur-umur nyupir belum pernah sih sampai ketiduran. Ngantuk ngantuk banget. Tapi gue Cara ada mengatasi? Wah, nih gue kasih tahu. Kalau gue emang privilege mobil ya, gue connect Bluetooth kan, udah pasti connect Bluetooth. Yang biasanya dengerin lagunya Tulus gitu ya, lagu Raisa gitu. Ikhlas ini denger Gue lagu ganti jadi lagu apa namanya? Kuburan band, Padi gitu. Podcast Remaja Jompo 3.5. Kalau enggak lagu Wibu. Itu membakar semangat ya. Jadi terus habisnya gue teriak-teriak sambil nyanyi, ngikutin gitu biar terus gue sambil gini-gini nih. Nah, itu kan enak kayak Jadi kalau mobil tuh kan kalau misal lu kayak begini, ya lu senderan lama-lama kan ngantuk gitu. Gue gini, gue nyupirnya yang gue bener-bener mata gue tuh di setirnya gitu. Tapi itu privilege mobil emang kayak gitu sih. Iya, tapi Iya. di so far sih gue Di motor mobil nggak pernah ngantuk sih. Di motor Dan gue tuh kalau ngantuk itu, kalau misal lagi macet, kalau lagi jalan lancar gue nggak pernah ngantuk karena gue suka ngebut gitu. Gue suka yang namanya nyung gitu. Ya, tapi ngebut bisa jadi salah satu ini juga sih. Biar lu nggak ngantuk gitu. jadi enggak, kalau saya adrenalin lu kan dan dipacu. Iya, jadi kalau lancar gue nggak pernah ngantuk. Tapi kalau Macet ya? aduh, Gua sama sih, gua di motor juga. yang udah gitu, lu ini nggak sih kalau misalnya ada gerakan repetitif yang menurut lu kayak relaxing gitu, lu bikin tambah ngantuk. Nah itu terjadi kalau misalnya lu lagi macet. Kalau matic, lu cuma injak lepas rem, lepas rem, dan itu berulang kali repetitif kan, jadi hipnotis. Enggak, berarti gua motor matic. Set gitu, lama-lama ngantuk anjir. Tapi bener sih. Motor matic cepat ngantuk. Tapi gue kalau motor tuh emang nggak selalu ngantuk. Lebih sering ngantuk naik motor dibanding gue mobil nggak pernah ngantuk sih gue. Karena angin kali ya. Motor tuh bener-bener kayak apalagi kalau gue sendiri nih ya, Lu ngapain? Enggak pernah. Lu pernah teriak-teriakan di motor kayak Rontolo gak? nggak pernah gue. Wah, gue sering banget tadi kalau udah malam udah kayak gitu. Kayak gitu terus kayak dari nyobain nyanyi, gue nyobain nyanyi lagu Peter Pan ya. Dari yang gue biar gak ngantuk, gue harus nyanyi lagu Peter Pan gitu kan. Iya. Walau habis drama. Lama-lama ngantuk anjing tetap sama. Harusnya ini Jadi wah, entah. Terus gue pernah kira Bakso pentol. nepi di pinggir. Iya. Tidur gue. Standar Beneran pernah 2 kayak gitu? tidur. Pernah. Wah gila. Sering gue.
Gua nggak pernah sih. Tapi itu dulu sih. Oh, gue pernah sengantuk-ngantuknya malam-malam tuh gue berhenti waktu itu tuh lagi dari Bandung ke sini apa dari sini ke Bandung gitu. Itu gue berhenti di rest area, gue ngerokok dulu terus gue jalan lagi. Ya itu bener sih sebenarnya. Iya, gue ngerokok dulu. Itu Kalau gue nggak bener banget sih gue, jangan dicontoh lah gue. Kalau berhenti dulu tidur nggak masalah. Masalahnya motor nggak ada kunci, nggak ada apa-apa. Tom lu kalau misalkan bener-bener lu, Ya lu berhentinya jangan di pinggir jalan Pules. hutan anjing. lah kan kita nggak ada yang tahu nih anjing ini udah ngantuk banget. Udahlah gue minggir dulu gitu. Tapi itu bener sih menurut gue daripada lu Minggir bener, cuma Iya, maksud gue daripada lebih lu- aman naik mobil. Oh, Kalau iya. mobil kan kayak ya udah lu di pinggir jalan. Oh, masih nih bisa. ada tips juga nih kalau misalnya lu mau menepi untuk tidur dulu kalau naik mobil ya, lu buka kaca dikit. emang kenapa? Karena kalau misalnya Oh, lu ketiduran, iya. kaca ketutup AC nyala bisa mati mati. lu Tapi kalau bangun-bangun. misalkan nyala tiba-tiba ada celurit gitu. Waduh. Bang turun. Kan lebih ngeri ya. Serba salah sih sebenarnya, emang tidur lebih baik Di rumah. Di rumah. Tapi kan gimana ya namanya Iya, kita Iya, daripada lu kerja, nggak selamat. lembur. Tapi lu cobain deh naik motor gitu. Gitu deh. Coba deh. Pantes gue kayak pernah denger gitu lagi naik motor. Bener. Oh itu berarti kayak gitu tips ya. Iya sumpah. Jadi gue pernah naik motor dari jemput cewek gue di Sudirman. Balik tuh kan gue lewat Tebet, Kokas. Itu ada nyanyi lagu The Massive juga ada. Demi Allah, sampai gue ngikutin tau gak sih di belakangnya. Terus ada orang juga yang pakai TWS, tapi sebenarnya itu Tapi nggak itu bagus. nggak boleh. Nggak bagus. Bukan nggak boleh sebenarnya ya kalau naik motor tuh. Karena lu nggak bisa denger sense kanan lu tuh, kirinya iya, kan. sense lu Iya. kan Mati emang kurang. mati. Gue pernah nyobain sekali pakai TWS gitu, mati. Lu nggak bisa ngerasain ada mobil atau ada sekitar lu. Iya, karena lu kalau nyopir itu lu nggak cuma ngandelin penglihatan doang kan, apalagi motor. Insting lu mati. Iya, lu pasti pendengaran juga lu ngandelin banget kayak Daredevil lah gitunya. Ya, jadi kayak apa ya kayak nggak baik sih sebenarnya. Iya. Walaupun ada mode yang bisa noise transparan itu loh, yang transparan. Kayak open back gitu ya. Iya, kan ada cuman tetap sih. Emang paling benar mau dengerin musik ya di lu naik mobil menurut gue. atau kayak motor gua Bluetooth ada speaker ya. Lu kalau pada naik mobil pernah salah jalan ya enggak? Sering. Apalagi tol, wah tahu salah. Bukan tol gua lebih ke lu tahu nggak sih kalau di Casablanca itu kan lu bisa yang naik flyover Non-tol, itu, tapi kadang-kadang kalau kita ada tujuan itu yang lewat bawahnya juga kan. Nah itu gua sering banget tuh salah di situ anjir. Yang harusnya turun gua mana naik jauh, Iya. mana jauh banget lagi flyovernya anjing. Bang Kokas. Iya. Yang paling Tapi sering salah tuh menurut menurut gua gua sering salah mobil masih make sense gitu, maksud gua lu jalan manapun bisa mobil, cuma kan kalau motor nggak bisa jalan tol. tapi putar baliknya susah anjir kalau mobil kalau salah. Tapi lu nggak ada beban merasa kayak oh yaudah gue salah, nggak melanggar aturan. Tapi lu tol pernah salah? pernah salah gua sering banget. Kalau tolnya udah Salahnya fatal nggak? Oh, gua pernah coy. deh fatal anjir. kayak lu gua harusnya balik ke sini gua Aduh. malah ke Tanjung Priuk anjing. Ya, sama lagi tujuannya anjing. Itu gila. Lah gua juga naik motor Bisa banget anjing. masuk tol Taman Anggrek. Emang iya? Iya. Kok bisa masuk Oh, tol? Taman Anggrek yang kiri ya? Iya, yang kalau dari Gatsu, Iya. Iya, kan iya, itu iya. pecahan tuh pas depan Taman Anggrek. Kalau lo yang naik ke atas langsung tembus Grogol, Iya. bawah ke Tomang, kiri, tol kan. Nah, gue tuh ingetnya waktu itu gue mau ke arah yang arah Mercu Buana. Ya. Apa sih? Universitas Bukan Mercu Buana. Kan itu setahu apa sih? Pokoknya ada jalan yang lu lewatnya seharusnya lewat samping Samping Taman tol. Anggrek persis. Oh. Ada jalan kecil lewat Taman Anggrek. Oh iya tahu sebelum Habis Taman lampu Anggrek merah, ya? sebelum Taman Iya, Anggrek ada jalan ke kiri buat iya. masuk mall Taman Anggreknya. Iya. Gua ingetnya waktu itu karena gua udah lama nggak lewat situ. Yang gue inget adalah oh iya sebelum Taman Anggrek ada belokan ke kiri. Gua waktu itu posisinya adalah mau minta tanda tangan dosen gua di Meruya. Kan mau harusnya lewat situ kan. Iya, iya. Nah temen gue yang bawa motor tuh. No, lu tahu jalannya? Tahu sih, ntar lewat belok kiri sebelum Taman Anggrek aja, gue bilang gitu kan. Terus jalan bodohnya, oh ya udah. Berdua tuh gue, rem motor ketawa-tawa lah di motor segala macam. No ini kiri no. Oh iya Taman Anggrek, kiri, gue bilang gitu kan kiri. Tes kan kalau kiri. Terus gue bilang, kok sepi ya jalanan, nggak kayak jalanan yang biasa waktu itu gue lewat karena gue zaman sekolah gue masih suka main ke daerah situ. Sekarang balik lagi. Lu waktu yang ke arah Tanjung Priok lu dari mana? Dari seinget gue ya, gue dari Ancol. Iya dari Ancol, terus mau pulang. Harusnya kan ke Wiyoto Wiono nih, ke kanan Cawang kan. Itu nyabang tuh. Jadi ke kiri gue anjing. Kalau gua dari bandara, cuy.
dari bandara yang harusnya gue pulang ke BSD malah ke Pluit. Harus lebih dekat ya anjing. Harus deket. Jadi tuh jeleknya navigasi sistem GPS di tol itu adalah Numpuk-numpuk kan. jadi yang harusnya gua melipir kiri dikit supaya memisah tolnya, gua enggak. Dan jadi itu dia selama sepanjang itu masih sama-sama lurus terus. Jadi GPS gua kagak update anjir. Jadi GPS gua mikirnya gua udah melipir ke kiri padahal gua belum. Oh iya. Gitu. Karena lu tahu kan tol bandar tuh ada yang sempit yang di kiri Ya, itu kan. Yang buat keluar Kamal gitu-gitu. Gua malah karena Pluit anjing. Oh iya. Iya itu benar-benar. Sama itu gua sering keluar exit tol itu sering salah juga gua. Kalau gue exit nggak pernah. Pernah sekali kemarin waktu sama temen-temen gue tuh gara-gara GPS juga. Exit tol tapi lo masuknya pintu masuk. Enggak dong. Nah, gimana itu ya? Bingung ya. Kok ini mau ngetep gak bisa? Tol ini juga dari Sentul terus masuknya tolnya malah tol Bogor lagi anjing, bukan tol yang Jakarta satunya anjing. Tol dah. Salah jalan gitu tuh anjing. Kalau gua balik lagi ke tadi kecelakaan ya. Kalau gua tuh gua pribadi gua belum pernah dan gak mau ya sebenarnya. Jangan sampai gitu nabrak orang. Tapi kalau ditabrak orang 2 kali. Dan dua-duanya ditabrak sama motor. Dan dua-duanya posisinya gua lagi diem anjing. Gua heran sama orang-orang yang bawa motor nabrak mobil yang lagi diem gitu. Karena dia nggak fokus aja kali. Yang pertama itu lagi macet di jalan, waktu itu gue lagi mau ke arah Rawamangun. Gue tuh lewat situ ngide biar nggak bayar tol anjing, ngikutin GPS kayak wah ada jalan nih nggak gitu checklist macet. avoid tol nih. Iya iya nggak bayar tol, bayar bemper anjing gue. Pas lagi diem gitu gue kan lagi nungguin macet gitu sambil dengerin musik ya kan, tiba duak. Gue kaget Kayak banget orang anjing. digebuk dari belakang ya? Bener-bener mobil gue sampai maju saking kencengan ditabrak ya. Nggak tahu dia lagi ngapain? Hah? Lagi Nggak tahu diem. dia lagi ngapain? Apanya? Dia lagi ngapain? Ya itu, jadi ternyata katanya dia tuh si kabel gasnya apa kabel remnya gitu ada yang nyangkut jadi Kabel nggak gas, bisa kabel berhenti. Kabel gas, kalau kabel rem nyangkut mah susah. Iya. Kabel rem nyangkut nggak jalan dong. Iya. Kalau Iya, gas jadi dia ngegas terus. Jadi ngegas terus. Jadi sampai udah nabrak pun dia masih kayak gini-gini gitu. temen gue pernah kayak gitu Jatuh soalnya. kan di situ kabel, kan. kabelnya Kayak di TikTok, gas. kayak video-video lucu gitu aja. Gitu. Gitu terus katanya ternyata kakinya patah. Oh iya. Terus gue bego banget. Jadi gue tuh cuma minta nomor teleponan doang. Gue tahan KTP-nya. Harusnya gue tahan KTP-nya. Tapi lu terlihatnya itu bapak-bapak punya. Enggak. Apa namanya? Harusnya seenggaknya gitu ya. Lu nyumbang lah gitu. Kalau soalnya abisnya lumayan. Abisnya tuh sekitar 192 juta. Bemper patah. Bemper sama kaca sama lampu. Sebenarnya yang bikin mahal tuh lampunya. Rumah lampu. Karena yang harus diganti Satu lampu rumah full. ya, iya, satu rumah. Sama lampu-lampunya juga diganti. Nggak bisa cuma rumahnya doang. Jadi RGB smart lamp gitu. Iya. Banget tuh, latnya kuat. Gitu. Itu yang pertama kali. Yang kedua kali ini. Diem juga, lagi diem. Lagi diem juga deket rumah. Gua heran kenapa motor itu nggak lu pada nih ya yang bawa motor nih ya. Kenapa tidak mau jaga jarak kalau lagi macet sama mobil? Gue jaga jarak kok. Ya berarti lu nggak. Lu Pajero yang gue tabrak kali. Gue heran ya. Maksud gue gini loh. Jaga jarak dikit ke anjing biar kalau misalnya apa berhenti gitu ya. Kalau ini untung nggak separah yang tadi gitu. Jadi kesenggol gitu. Duk tiba-tiba belakang. Bemper juga. Sama tempatnya sama yang kemarin. Enggak, dia di tengah bemper dia. Kalau yang sebelumnya itu di bagian kiri, makanya lampunya juga pecah kan, kena lampu juga. Kalau ini enggak di tengah. Bocel lagi bemper gue udah dibenerin itu yang belakang. Alasannya? Dikit. Hah? Alasannya kenapa? Enggak, jadi gue nggak bisa turun karena emang menurut gue kayaknya nggak kenapa-napa deh. Soalnya tulisannya cuma tulisan. Kok tulisan sih? Mulutnya typo ya. Suaranya cuma duk doang gitu. Kok tulisannya dah. Tapi menurut lu nih ya, kalau yang tadi si bapak-bapak itu karena dia alasannya gasnya nyangkut, itu dia salah gak sebenarnya? Salah tetap menurut gua. Karena motornya nggak dirawat. Sekarang gini, kalau misalnya lu lagi naik motor kayak Nino gitu, bannya botak, terus abis itu lu kepleset bikin motor lain jatuh, lu salah nggak? Salah kan? Nino salah. Iya, itu Nino salah kan? Gue nggak bikin siapa-siapa jatuh. Iya, itu maksudnya cuma perumpamaan aja. Kalau misalnya gua nggak ke bengkel-bengkel, naik mobil, rem gua belum, gua nabrak motor di lampu merah sampai pada mati. Salah nggak gua? Salah.
Walaupun di situ situasinya rem gue belum, gue nggak bisa Accidentally ngapa-ngapain. gitu Iya, itu karena kelalaian gue juga. Tidak mengecek kira-kiranya. kendaraan sebelum berkendara. Tetap salah. Kecuali kalau misalnya lu lagi naik mobil tiba-tiba ketiban kontainer gitu itu. Ya, amit-amit anjing. Kan ada kan pernah kan yang apa namanya? Tapi itu juga kelalaian kontainer. Kontainer tidak mengecek kontainer ya secara juga baik. bener juga. Ya human error. Apa sih? Itu terbang-terbang, Cok. Itu tadi dada lu gebuk bunyi Netflix aja. Dedeng. Itu kalau pengalaman kecelakaan gua seumur umur. Gue kecelakaan Lu nggak paling deh? parah itu Oh, motor gua kemarin. yang kemarin. Helm pecah ya? Helm pecah. Kenapa itu? Kenapa kronologinya? Salah dia juga. Salah gue sih itu. Gue mengakui itu gue salah. Jadi kayak rumah gue gangan nih kan, keluar dari rumah Gangang style. gangang sangang panggang keluar rumah jalan raya tuh langsung putar balik gitu. Jadi kayak jarak antara keluar gang sama putar balik tuh deket banget. Kayak cuman 5 meter paling. Iya, gitu kayak. Jadi kayak gue motong gitu, gue kira nggak ada motor. Jadi itu ada bus, ada truk sama ada bajai. Itu motor lewat tengah. Gue udah scanning nih, nggak ada motor. Jadi gue nyebrang. Nggak tahu motor tuh ngelewatin dari belakang bajai, nyalip dari tengah gitu. Ya udah dia nggak, kan namanya nyalip kan kencang kan. Iya. Dia nggak sempet rem. Ya udah jadi dar gitu. Lu ditabrak berarti jatuhnya Gue ya? ditabrak dengan Tapi karena posisinya dia kesalahan lu motong sendiri. jalan. Iya, Iya. gue potong jalan gitu. Jadi dia bapaknya yang luka-luka sih. Gue sih sebenarnya fine aja karena Yah. gue safety. Oh. Pakai sepatu, jaket gue tebel, pakai sarung tangan, helm. Jadi gue nggak luka, sama sekali nggak luka gue. Iya. Tapi itu lu lagi naik motor listrik berarti? Iya naik motor listrik. Helmnya helm gua, celana baru gua beli 2 hari, sepatu Robek. gua. Nggak sepatu kan udah dihibahkan ke gue. Iya, tapi kan itu sepatu gua. Celana ada nggak robek, celana nggak robek, cuman kayak tau gak sih kalau celana ada bekas kegesek gitu. Iya. Oh iya iya. Kayak itu agak kebakar dikit. Iya iya. Heeh. Enggak apa-apa jadi pola ya. Helm pecah. Helm pecah helm. Gila sih. Berarti kan kenceng banget kan kalau helm Tapi kalau misal lu helm untungnya pecah double lu kalau degree. nggak pakai helm Double mati degree kali ya? lagi. nggak mati sih. Paling Iya, lebih tapi kayak trauma yang aja tek kan. manis selesai aja udah. Itu double dagger apa? Double daring. Diring ya. Double dagger. Double degree. Double diring. Enggak, itu nggak double daring anjir. Double daring anjir yang itu. Oh iya deh bener. Iya, kalau nggak double daring mungkin kepental. Pas. Jadi tapi gue kayak nggak berasa gitu, kayak kepala gue tak gitu, tiba-tiba pas gue baca, wih ini bolong. Dia WhatsApp gua, lu mau ke depan nggak? Tapi jangan bilang nyokap. Kenapa? Gua kecelakaan, si goblok gua. Gua lari, itu mau Jumatan posisinya tuh. Oh Iya, iya. itu mau jembatan. Jadi gua lari ke depan. Kenapa lu? Enggak, gua enggak kenapa-napa. Ini bapak-bapak ini dan segala macam. Gua tanya berkali-kali, lu enggak kenapa-napa? Enggak kenapa-napa. Enggak. Besokannya kok tulang rusuk gua kalau gua napas sakit ya. Oh iya benar, ada sempat ada itunya rasa gitu doang. Trauma Iya, kali. kayak trauma deh. Heeh. Iya nggak apa-apa. Helm gua bolong. Aduh anjing. Gua cuma mikir, enggak ada helm lagi nih gua. Begitu dia beli helm, hilang. Dicolong orang. Sedih banget dah ya Iya, Allah. kan helm dia pecah. Iya. Akhirnya helm gua hibahkan ke dia kan. Ya, Gua beli helm hilang. baru 3 hari hilang. Curan lem. Oh, kalau gue juga pernah ada yang hilang cuy dari mobil gue. Emblem TRD gue hilang anjir. Congkel ya? Iya. Anjing. Tiba-tiba kan, lah Siapa anjing nyolong kok TRD? abu-abu ini bekasan. Apa ini yang emblem apa? Oh Tapi emang udah hilang TRD. dari lama nggak? Hah? Baru Baru ngehnya tuh waktu kemarin pas lagi nyuci mobil sendiri. Kan yang biasa gue nyuci, kayaknya dicongkel tempat cuci mobil anjir. Emang iya. Kayaknya. Atau nggak pas lagi ngusap, tung ya jatuh. Enggak, jadi pas gue baru mau ngusap bagian bagasi, baru tuh ngeh gue, lah kok apa nih abu-abu gitu, ini bekas apa nih, oh emblem TRD. Terus gue beli lagi, pasang lagi. Nggak kali dia copot pas lagi di Steam. Dijual itu ya. Ya, Ya, kayak- ya third party aja. Kayak dulu zamannya ini titik Honda Jazz anjing. Oh Lu pada nggak Iya, ngalamin? iya. Titik Honda Jazz waktu zaman SD tuh gue 2005 2006. Atau enggak ini kalau di motor stiker PJMFI. Oh iya, itu Atau sama One juga. Heart. Itu dicongkel-congkelin. Ini dulu Iya, zaman banyak Honda dicongkelin Jazz kan ada PJMFI. tuh dia warna merah atau warna apa yang katanya dulu sih ada harganya cuman gue nggak tahu ya. Itu sama lah kayak gitu lah. TRD kan Toyota rakitan Daihatsu. Emang iya. Cok anjing. Toyota Racing Division. TDR kali TDR, tau dalam racing. 3.000. Gue pernah ada kejadian tolol, ini gue nggak tahu sih gue. Jadi gue jalan waktu itu di Simatupang. Jalan nih gue naik motor sendiri, tiba-tiba ada bapak yang berhentiin gue. Terus dia nebeng di motor gue goyain. Lu yang bener aja anjing. Serem banget anjing.
Terus Wah, ini cerita horor sih jatuh. nggak serius. Itu goblok sih anjing. Tapi gue juga nggak kenapa gue mengiyakan. Terus gue iyakan gitu. Saya turun di depan aja mas. Iya. Oh iya. Terus dia minta duit ke gue. Hah? Yang gak gue kasih lah. Tadi duitnya gimana? Minta duitnya gimana? Mas saya nggak ada ongkos buat lanjutin jalan kayak gini-gini. Bisa minta uang nggak mas? Ada cash nggak gitu? Langsung jalan gue ngeng. Wah gila sih. Aneh sih. Tapi itu gue juga baru nggak. Kok gue aneh banget ya mau nebengin orang tidak dikenal gitu. Iya lu. Itu lu awal bawa motor. Enggak. Itu Itu gue lu- udah kerja di Cepete. Itu lu membahayakan diri sendiri anjir. Ih goblok sih anjing, kayak lu boleh baik tapi ya tolonglah, baik lu tuh ada. Enggak, lu kalau hidup di Jakarta lu nggak boleh Iya baik sih, anjing nggak kalau boleh menurut baik. gua. Terutama di jalan. Iya, lu kalau hidup di Jakarta dan di jalan tuh lu nggak boleh baik. Lu mau ngelihat orang sesusah apa di pinggir jalan, bodoh amat ya gua. Lu itu bisa jadi gimmick anjing, bisa jadi emang Nah, iya, skandal cuman lagi emang- motif. Skandal anjing. Cuman emang itu sih emang di Jakarta tuh jadi ada dua mata pisau gitu. Pisau bermata dua. Dua Iya. mata pisau yang bermata Bermata dua. dua. Ah. Mata pisau, mantap. Mantap anjing. Yes. Jadi kayak kenapa? Baik, terima kasih. Tahu gak sih? Tahu gak sih? Udah yuk. Udah yuk. Udah. Ya jadi conclusion nih, kesimpulan. Lu masa cuma Apaan? satu doang? Wah gila, satu doang cerita kecelakaan. Iya bener dah. Iya, emang berarti gitu? lu Ya, sangat nggak ada lagi safety pengendara safe. Alhamdulillahnya dan jangan Ya, pernah. iya. Ya pokoknya safety-nya lu di jalan. tetap Tapi sih maksudnya lu kayak bisa. Greg gitu sama motor ya sering lah ya, kayak misalnya tiba-tiba gua Serempetan nyenggol gitu. apa Iya, iya, iya. spion gitu-gitu Iya, mungkin iya. ada. Ya gue juga, gue tuh senggolan spion paling sering. sering gitu mah. Nah, Tas ini gue juga pernah nyangkut di stang orang pernah. Itu lucu sih anjing. Itu tas apa? Mas. Iya jadi ini tas apa sih namanya tote bag Iya, iya. nyangkut di stang orang pernah. Tapi lu pernah gak kayak bawa meja sama bawa apa pakai motor? Terus kaki gue kelindes mobil juga pernah aja. Oh iya itu gue pernah juga. oh ya? Iya pernah. Jadi kayak lampu merah, terus mobil udah jalan gitu tuh kayak ngek gitu. Iya jadi kan kalau lo itu turunin kaki kan. Nah gue suka nggak ngeh kalau misalkan Kakinya kaki gue ngangkat. ternyata ada di karena gue ngerasa kaki gue tuh terlalu panjang gitu loh naik Iya, iya. motor. Jadi kadang gue suka selonjorin gitu cuman posisi pas udah gue posisi paling depan sebelah gue mobil ijo mobilnya jalan duluan nih. Mobil hijau. Terus lampunya hijau maksud gue. Lampu hijau, mobilnya jalan duluan. Kaki gue kelindes kan. Gue ngegas motor, jadi gue ngegas motor pas banget kaki gue keinjek. Oh, jadi motor gue begini gitu. Disangkanya, Mas kenapa Mas kok nabrakin motor ke mobil saya? Nggak Pak, ini lihat kaki saya. Jadi gue ngobrol sama orang, kaki gue masih dilindes Ya aja. Allah sedih banget anjir. Kaki. Oh maaf Mas, maaf. Nah, Kayak Sri Mulat anjing. Oh, gua ngerti, Sri gua Mulat di lampu Gua merah ngerti. anjing. Kayak kayak kaki lu kayak lindes. Terus lu gas kayak Iya, jadi ketinggalan gini ngeng, gue belok. Bapak-bapaknya nyangkain gue nabrakin motor gue ke mobil dia. Iya. Tapi pas gobloknya lagi ngobrol, kaki gue masih dilindes anjing. Jadi orang-orang di sekitarnya bukan pada bantuin, ketawa bangsat. Ya lu bikin Sri Mulat di lampu merah anjing. Ya gimana nggak ketawa Itu padahal. nggak pas diinjak, ciat gitu kan. tapi enggak, gue bayangin lucu banget sih kayak gue di motor kayak lagi lampu merah kayak terus gitu. Enggak, yang cewek-cewek gue. Jadi itu tahu sih. Tolol itu tertolol yang pernah gue lakuin di jalanan itu tolol. Aduh anjing. Nah, ya udah. Kalau gitu sekian sampai sini aja untuk episode otomotif. Nih nggak tahu judulnya mau otomotif apa berkendara ria. Berkendara ria. Suka duka di aspal aja, Suka-duka di aspal, boleh. Coba kalian Jadi- ada yang mau di sharing-sharing tentang goblokan-goblokan kalian? Apakah ada yang lebih goblok dari gua? Iya, bisa share di comment section di bawah ya. Kalau misalnya kalian ada pengalaman yang mungkin bisa menggelitik. Tentang perjalanan. Iya, bisa menggelitik, langsung aja komen di bawah. Mungkin nanti top komen bakal dapet sesuatu dari Okto. Apa? Dilamar ke gue jadinya anjing. Nanti katanya Okto mau giveaway buat top komen HP iPhone. Ngasal. Gua kalau top komen ada yang bagus gua kasih ini swap baterai.
Cuma baterainya doang tapi. Bener. Nanti dia yang top komen punya motor listrik. Nggak apa-apa. Oh iya boleh. Sebulan ntar dibayarin Tommy. Lah, gua anjing. 80.000 Yaudah, doang. jangan lupa follow kita juga di Instagram sama TikTok. Tar dulu, like dulu yang ini. Video yang ini di like dulu, di subscribe dulu juga YouTube kita. Jangan lupa follow Instagram sama TikTok kita buat klip-klip pendek. Dan kalau misal kalian lagi pengen dengerin aja, kita juga ada di Spotify sama Noise. Remaja Jompo Media. Ya, Betul. terima kasih. Apalagi nih? Tronmax juga. udah Oh iya, support. Tronmax, thank you once again sudah support podcast kita. Dan kalau misalkan kepo sama kita masing-masing, link kita juga bakal ada di bawah semua ya. Instagram kita masing-masing, channel YouTube kita masing-masing juga. Terima kasih. Oke, kalau gitu sampai sini aja episode 4 dari Remaja Jompo Podcast. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dengarkanlah.